Komisi Limar Mayam, maju ada tupaya bulat. Diharap kepada pemadam kebakaran. Kita mulai sidang pemeriksaan perkara nomor 139 garis miring PAP titik BUP garis datar 19 Romawi 2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir dari kuasa hukum pemohon atas nama Janter Manurung, Heber Sihombing, dan yang lain secara online hadir, termasuk prinsipal kami Yang Mulia. Terima kasih, itu saja. Selanjutnya Yang Mulia, mohon izin. Nanti dulu, perkenalkan diri dulu. Atau ada lagi yang mau diperkenalkan yang lain? Hanya dia Yang Mulia. Oke, terima kasih. Termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin termohon yang hadir di dalam ruang sidang prinsipal Bapak Muhammad Yasir Nasution, Koordinator Divisi Hukum KPU Mandailing Natal, didampingi oleh kuasa hukum Hifdil Alim, dan di daring ada Bapak Fadilah Syarif, Ketua KPU Mandailing Natal, didampingi oleh kuasa hukum Muhammad Hasan Muaziz dan Nur Hidayat. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait, silakan. Siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir di ruangan ini saya Guntur Rambe dan Ahmad Sofyan Husin Rambe. Sedangkan secara online hadir prinsipal calon wakil bupati Ibu Atika Atmi Utami Nasution dan rekan kami Alwi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Bawaslu, siapa yang hadir? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir di ruangan ini saya Ahmad Iswadi beserta kawan saya Maklum Belawi. Terus yang selanjutnya yang hadir secara online ada di kantor Bawaslu RI, yaitu Pak Abibuddin, pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Henry Stinjak dan Suhadi. Ya, itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah pertama, penyampaian jawaban termohon, kedua, penyampaian keterangan pihak terkait, ketiga, penyampaian keterangan Bawaslu, kemudian pengesahan alat bukti para pihak. Pemohon mau menyampaikan apa? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami hanya mohon izin jikalau berkenan Yang Mulia untuk renvoy Yang Mulia. Renvoy permohonan. Perbaikan permohonan. Oh, itu kan sudah kemarin. Hanya soal satu angka Yang Mulia. Pokoknya itu sudah tidak ada lagi renvoy itu ya. Kan hak Anda kemarin sudah. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum termohon menyampaikan jawabannya, kami mau menanyakan ini proses dari hasil rekap pemungutan suara ulang di Kabupaten Mandailing Natal itu apa saja yang sudah dilakukan KPU? Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin prinsipal menyampaikan. Silakan prinsipal. Apa aja yang sudah dilakukan setelah pemungutan suara ulang itu? Terima kasih Yang Mulia. Setelah pemungutan suara ulang tanggal 24 April, kami melakukan penghitungan suara di TPS, kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan, Oke. seterusnya rekapitulasi di tingkat kabupaten. Tanggal berapa itu? Tinggal kabupaten? Di tingkat kabupaten tanggal 26 April Yang Mulia. 26 April. Ya, Hasilnya sudah ditetapkan? sudah hasil penghitungan suara. Hasil penghitungan suara. Sudah Yang Mulia. Kemudian calonnya ditetapkan belum? Sudah penetapan calon Yang Mulia. Itu keputusan nomor berapa? Tanggal 3 Mei. Tidak ada disebutkan di sini Yang Mulia, penetapan calon terpilih. Itu SK nomor berapa? Tidak disebutkan di sini Yang Mulia. Saya tidak ingat nomornya Yang Mulia. Anda pernah nggak menerbitkan SK nomor 771? Ini Yang Mulia. Ya. Siapa ini? Saya Ketua KPU Mandailing Natal Yang Mulia. Oh silakan, Mandailing Natal silakan. Ya, SK yang sebagaimana yang Mulia pertanyakan adalah SK nomor 724 Yang Mulia.
724. Itu 724 tentang apa? Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86. Oke. Setelah itu ada lagi tidak mengeluarkan keputusan? Pak Fadil. Setelah itu kita mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan calon terpilih yang mulia. Itu keputusan nomor berapa? Ini. Pak Fadilah Sarif. Izin yang mulia. Untuk SK penetapan calon terpilih bisa mohon waktu yang mulia. Anda pernah mengeluarkan putusan nomor 771 enggak? Iya, benar yang mulia. Benar ya? Tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih ya? Benar yang mulia. Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin sini nggak ada pasca putusan Mahkamah Konstitusinya. Itu 771 benar ada ya? Iya, benar yang mulia, 771. Itu setelah putusan 771 penetapan pasangan calon terpilih, Anda sudah teruskan ke DPRD? Sudah yang mulia. Sudah Anda teruskan ke DPRD? Iya, sudah yang mulia. DPRD sudah menetapkan belum? Izin yang mulia kurang jelas. DPRD sudah menetapkan belum pengusulan? Sudah yang mulia, sudah diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Natal. Sudah keluar SK-nya dari Kemendagri? Sepengetahuan kami belum yang mulia. Belum. Oke. Jadi benar ada ya, Anda sudah mengeluarkan penetapan pasangan calon terpilih, sudah mengirim ke DPRD. DPRD sudah melakukan paripurna, begitu ya, Pak? Benar yang mulia. Benar yang mulia. Oke. Pemohon, Anda merespon terkait dengan hal ini? Mohon izin yang mulia. Ya. Itu sudah masuk bagian dari dalil kami yang mulia tentang kesewenang-wenangan yang mulia. Bukan. Di poin berapa itu di dalil Anda? Gimana? Sementara Anda mencari Bawaslu, Anda mengetahui nggak bahwa ini sudah ada penetapan calon terpilih ini? Izin yang mulia, kami mengetahui yang mulia. Dan paripurna di DPRD Anda mengetahui juga? Kalau paripurna di DPRD kami mengetahui, tapi kami tidak menghadiri yang mulia. Oh, Anda tahu tapi tidak menghadiri ya? Ya. Oke. Pihak terkait memang begitu? Sudah ada penetapan calon terpilih dan sudah ada paripurna di DPRD? Sudah yang mulia. Oke. Itu di dalil Anda nomor berapa? Secara tersirat dari dalil di bagian dalil 12 yang mulia. Dalil halaman 16. Halaman 16. 4 Romawi poin 3. Telah berpihak kalau tidak mau disebut bekerjasama memenangkan paslon. Tapi yang soal penetapan itu tidak ada ya? Belum masuk yang mulia. Pada saat perbaikan itu kita baru ketahui yang mulia suratnya. Nah, sekarang ini ada fakta ini. Anda mau apa dengan fakta ini? Keberatan yang mulia. Keberatannya bagaimana? Keberatannya bahwa surat itu cacat hukum yang mulia. Lalu? Kami tetap sesuai dengan permohonan kami yang mulia. Ya, sesuai iya. Anda mau memohon apa kepada mahkamah terkait dengan fakta itu?
Kami minta kepada mahkamah supaya surat itu diabaikan Yang Mulia atau setidaknya dikesampingkan karena melawan hukum. Terima kasih Yang Mulia. Oke, jadi ini karena ada fakta baru ya, kami harus membahasnya sebentar terkait dengan permohonan dia yang bersangkutan untuk mengabaikan atau kami harus mengeluarkan penetapan dan segala macam. Ini sidang kita skor sementara dan kami akan membahasnya dengan hakim yang lain. Sidang diskor. Hadirin disilakan duduk kembali. Skor dicabut. Kami sudah melakukan rapat permusyawaratan hakim. Nanti akan ada pembacaan ketetapan, tapi karena masih harus dihadiri oleh hakim lain, nanti penetapan ketetapan ini akan dibacakan di ujung, ya, ujung persidangan ini. Nanti akan ada skor lagi untuk memasukkan hakim-hakim yang lain untuk membacakan penetapan ini. Sekarang sidang kita lanjutkan. Kita beri waktu kepada termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan dan segala macamnya dalam waktu 10 menit. Karena sudah pokok-pokoknya saja, karena sudah disampaikan kepada kami. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin termohon juga menyampaikan resume. Ya, silakan. Jadi kami akan membacakan resume terhadap jawaban termohon pada perkara nomor 139. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam eksepsi, sebelum menyampaikan eksepsi Yang Mulia, kami ingin menyampaikan pernyataan awal bahwa berdasarkan pasal 13 PMK nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dan seterusnya, perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterima atau dikirimkannya AP3 pada pemohon atau kuasa hukumnya. Berdasarkan AP3 nomor 143 dan seterusnya, permohonan Akwo yang saat ini sedang disidangkan diajukan pada Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, menurut kami termohon jangka waktu 3 hari kerja berdasarkan pasal 13 PMK 6 2020 dan seterusnya itu adalah hari Jumat tanggal 30 April 2021, sehingga demi kepastian hukum, perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 30 April 2021 tidak dapat diterima. Perbaikan permohonan pemohon diajukan pada hari Senin tanggal 3 Mei Yang Mulia 2021. Dengan demikian telah lewat waktu hari Jumat tanggal 28 April 2021. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenyampingkan perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 3 Mei 2021. Selanjutnya Yang Mulia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam eksepsi. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 10 ayat 1 huruf D pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya penjelasan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan putusan dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 telah selesai diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, selesai diucapkan pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Bahwa keputusan termohon nomor 724 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh termohon untuk menjalankan dan didasarkan pada amar putusan serta perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 86 dan seterusnya. Sedemikian apabila setelah pengucapan putusan 86, Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa perkara yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya, yang mana pemungutan suara ulang tersebut merupakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86, maka putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dianggap tidak bersifat final dan mengikat, tidak final and binding lagi, sehingga bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Yang Mulia, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Akwo. Eksepsi termohon yang kedua adalah tentang permohonan pemohon kehilangan objek. Bahwa permohonan yang diajukan pemohon adalah pembatalan terhadap keputusan termohon nomor 724 dan seterusnya tanggal 26 April 2020
sebagaimana register Mahkamah Konstitusi dengan nomor 139 pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 jam 15 waktu Indonesia Barat. Yang mulia, termohon tidak pernah menerbitkan keputusan bertanggal 26 April 2020. Keputusan termohon nomor 724 yang dimohonkan tersebut adalah diterbitkan tanggal 26 April 2021, bukan 26 April 2020, sehingga permohonan pemohon telah kehilangan objek. Selanjutnya, keputusan termohon nomor 724 tanggal 26 April 2021 adalah keputusan yang diterbitkan termohon untuk menjalankan dan didasarkan pada amar putusan serta perintah Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir telah diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 16.52 waktu Indonesia Barat, sehingga keputusan nomor 724 yang menjadi rangkaian amar dan perintah dari putusan nomor 86 dan seterusnya tidak dapat dijadikan objek permohonan akuo. Bahwa dengan demikian menurut termohon yang mulia permohonan pemohon telah kehilangan objek. Eksepsi termohon yang ketiga adalah soal permohonan pemohon tidak jelas atau obskur libel, bahwa pemohon menguraikan perolehan suara yang benar menurut pemohon, akan tetapi pemohon tidak menguraikan secara rinci dengan cara bagaimana termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara. Bahwa dengan demikian menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas yang mulia. Itu adalah eksepsi yang kami ajukan untuk menjawab permohonan pemohon. Selanjutnya yang mulia mohon izin kami akan melanjutkan jawaban termohon dalam pokok permohonan. Andai yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap eksepsi yang disampaikan oleh termohon, dengan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan termohon menyampaikan jawaban termohon. Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh termohon. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perolehan suara pasangan calon di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 01 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara, sebelum diterbitkannya putusan 86 dan seterusnya, atau sebelum dilaksanakannya PSU adalah sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan yang mulia tabelnya. Kemudian hasil penghitungan suara ulang setelah dilaksanakannya pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara adalah sebagai berikut. Mohon juga dianggap dibacakan yang mulia. Hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya adalah sebagai berikut. Ini kami akan bacakan yang mulia karena terkait dengan hasil akhir. Nomor urut 1, jumlah perolehan suaranya 78.921 suara. Nomor urut 2, jumlah perolehan suaranya 79.293 suara. Dan nomor urut 3, jumlah perolehan suaranya 44.993. Sedangkan perolehan suara setelah diterbitkannya putusan 86 dan seterusnya atau setelah pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 79.156 suara. Nomor urut 2 79.002 suara. Nomor urut 3, 44.949 suara. Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara ulang dan juga pemungutan suara ulang tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten dengan dihadiri oleh penyelenggara dan para saksi pasangan calon. Termohon juga memberikan ruang bagi para saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatannya pada setiap tingkat atau jenjang perhitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten. Bahwa termohon juga telah mengangkat ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena amar dari putusan 86, Mahkamah Konstitusi memerintahkan termohon untuk mengangkat
KPPS yang untuk pemungutan suara ulang maka sudah kami laksanakan yang mulia. Termohon tidak melakukan pemutakhiran maupun merubah jumlah DPT, melainkan melakukan pencermatan terhadap DPT. Jadi kami ulangi, kami termohon tidak melakukan pemutakhiran, kami hanya melakukan pencermatan saja. Bahwa apa yang dilakukan oleh termohon merupakan upaya termohon untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dan mengantisipasi agar nama-nama yang terdapat dalam pencermatan DPT tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini adalah itikat baik kami yang mulia untuk melakukan pencermatan terhadap DPT agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pencermatan tersebut sesuai dengan arahan KPU RI nomor 266 dan seterusnya bertanggal 26 Maret 2021 perihal penjelasan pemungutan suara ulang untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal. Termohon telah menyiapkan 1.216 formulir model C pemberitahuan, 1.216 formulir model C pemberitahuan KWK, pemberitaan ulang KWK yang diperuntukkan untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara. Jadi jumlah 1.216 itu adalah jumlah pemilih dan disalurkan atau diterima adalah 832 formulir atau 68,42%. Bukan 66,3% sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Jadi pemohon keliru persentase jumlah formulir pemberitahuan ulang yang termohon sampaikan kepada para pemilih. Termohon juga telah menyampaikan perihal pencermatan termohon kepada semua pasangan calon melalui surat nomor 686 dan seterusnya tanggal 22 April 2021. Artinya pemohon juga mengetahui bahwa termohon melakukan pencermatan DPT, DPTP, dan DPPH. Termohon telah menjamin pemilih yang sekiranya tidak mendapatkan formulir model C pemberitahuan ulang KWK tetap dapat menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTPL atau surat keterangan atau suket. Jadi kami tetap bisa memfasilitasi para pemilih yang memiliki KTPL atau yang memiliki suket sepanjang terdaftar dalam DPT, DPTP maupun DPPH. Selanjutnya untuk person, ini dimohonkan oleh pemohon yang mulia untuk diperiksa. Selanjutnya untuk person atau pemilih atas nama Antonius Nainggolan tidak termasuk dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara karena hal itu didasarkan pada KTP elektronik yang ditunjukkan oleh saudara Antonius Nainggolan memiliki NIK yang berbeda dengan di DPT. NIK KTP elektronik Agustinus Nainggolan yang ditunjukkan pada termohon ketika pemungutan suara ulang adalah bernomor 3603141202270003. Kami ulang 3603141202720003. Sedangkan NIK yang terdaftar di DPT adalah 12130202270001 sehingga sangat berbeda yang mulia antara NIK yang ada di KTP elektronik Antonius Nainggolan dengan NIK yang terdaftar dalam DPT. Kemudian termohon juga menemukan bahwa tempat lahir yang tertera dalam KTP elektronik saudara Antonius Nainggolan juga berbeda dengan tempat lahir yang tertera dalam DPT. Tempat lahir yang tertera dalam KTP elektronik adalah Padang Sidempuan. Kami ulangi, tempat lahirnya di KTP elektronik adalah Padang Sidempuan. Sedangkan tempat lahir dalam DPT itu adalah Kampung Baru yang mulia. Jadi dua hal yang berbeda, tempat lahirnya berbeda antara yang di KTP elektronik dan di DPT. Bahwa selain itu, termohon telah juga menyampaikan kepada semua pasangan calon untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dalam pemungutan suara ulang melalui surat nomor 491 dan seterusnya bertanggal 31 Maret 2021 dan surat nomor 475 tanggal 29 Maret 2021. Ini untuk menjawab pemohon bahwa dugaannya termohon tidak membiarkan adanya kampanye ilegal. Kami termohon sudah menyampaikan surat kepada semua pasangan calon melalui surat nomor 491 bahwa tahapan dalam pemungutan suara ulang tidak ada kampanye, tidak ada kegiatan kampanye, tidak ada jadwal kampanye. Juga
surat nomor 475. Jadi 2 surat sudah kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya yang mulia terhadap posita-posita dalam permohonan terhadap jawaban termohon, mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya kami ingin membacakan petitum terhadap jawaban termohon. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 724/PY-02-KPT-KPU-KP-2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PHP-19-19/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 26 April 2021 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PHP-19-19/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 nama pasangan calon Haji Muhammad Jafar Suhairi NST dan Atika Azmi Utami dengan perolehan suara 79.156 suara. Nomor urut 2 nama pasangan calon Haji Dahlan Hasan Nasution dan Haji Aswin dengan perolehan suara 79.002 suara. Nomor urut 3 nama pasangan calon Haji Muhammad Sofat Nasution dan Insinyur Haji Zubair Lubis dengan perolehan suara 44.949 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kuasa termohon. Sekarang pihak terkait persilakan. Pokok-pokoknya saja ya. Ya, terima kasih yang mulia. Majelis Hakim panel register nomor 139 PHP.Bub/14 Romawi tahun 2021. Pihak terkait dalam hal ini Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution dan Atika Azmi Utami, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020, melalui kuasanya akan menyampaikan tanggapan dan eksepsi sebagai berikut. Mohon izin yang mulia, tanggapan ini kami buat dalam 2 sistematika, pertama dalam eksepsi dan kedua dalam pokok perkara. Oke, eksepsi itu dibacakan poin-poinnya saja ya, karena kan sudah ada. Baik yang mulia. Eksepsi pertama adalah eksepsi tentang salah mengenai objek atau error in objecto. Ini terlihat dalam tanggal pembuatan yang mulia, itu tanggal 26 April 2020, padahal sebenarnya 26 April 2021. Nah, kemudian eksepsi tentang kewenangan mahkamah, ini dapat dilihat dalam uraian-uraian poin 2 sampai dengan poin 8. Nah, kemudian eksepsi yang ketiga adalah tentang kedudukan hukum. Ini terkait dengan presentasi jumlah penduduk yang mulia. Ya. Seharusnya dari hasil suara sah berjumlah 819, kalau dia presentasi 15%, seharusnya harus 12 suara baru bisa mengajukan gugatan menurut pihak terkait. Nah, kemudian eksepsi yang keempat adalah eksepsi tentang waktu pengajuan permohonan. Menurut pihak terkait ini sudah lewat waktu karena telah melampaui 3 hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam PMK nomor 6 tahun 2020. Untuk pokok perkara dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Dalam pokok perkara, sebelum masuk pada pokok perkara, mohon yang mulia menganggap seluruh dalil eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. Poin 1, bahwa pemohon pada poin 1 halaman 9 mendalilkan total suara sah berjumlah 819 dengan total perolehan paslon 01 sejumlah 369 suara dan paslon 02 sejumlah 450 suara, paslon 03 sejumlah 0. Secara tidak langsung pemohon mengakui perolehan suara terbanyak PSU tanggal 24 April 2021 adalah paslon 02 Dahlan Aswin
tetapi pemenang tetap mengajukan permohonan bahwa pemohon dalam poin 2 mendalilkan terjadi black campaign dan money politik serta mengajak golput adalah dalil yang kontradiktif atas variabel di atas. Karena disebutkan dan diakui bahwa paslon yang menang pada pemungutan suara ulang adalah pemungutan suara ulang PSU tanggal 24 April 2021 adalah pemohon, sehingga tidak berdasar dan patut dikesampingkan dalil pemohon akuo karena pemohonlah yang melakukan money politik di Desa Kampung Baru dengan cara mengumpulkan kartu tanda penduduk masyarakat yang ada di DPT TPS 1 dan TPS 2 dengan cara memberikan sejumlah uang Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 dengan tujuan setiap masyarakat yang telah mengumpulkan KTP tidak akan datang memilih karena KTP sebagai syarat untuk bisa memilih di TPS sebagaimana pernyataan Sudarmi Boru Tobing, pernyataan Mertua Sahala Sangkot, dan pernyataan Darsono Lubis afidavit sesuai dengan akta notaris tanggal 19 Mei 2021 bukti PT 10 sampai dengan PT 12. Bahwa dalil pemohon poin 6.1 sampai dengan poin 11 merupakan tuduhan yang tidak berdasar atas hukum karena tahapan PSU telah dilaksanakan oleh termohon dan semua paslon dengan baik, terlebih pemohon adalah bupati petahana dan secara kuantitatif perolehan suaranya unggul sebanyak 81 suara dari pihak terkait sehingga patut dan beralasan dalil permohonan pemohon untuk ditolak dan atau dikesampingkan. 3. Bahwa dalil pemohon poin 14.1.1 halaman 18 yang menyatakan ada kampanye ilegal di rumah calon bupati paslon 01 tanggal 5 April pukul 22.17 adalah dalil yang tidak benar dan jelas keliru karena tidak ada efektivitas di rumah pihak terkait tanggal 5 April 2021 karena pada tanggal 5 April pihak terkait masih berada dalam perjalanan dari Medan menuju Mandailing Natal. Itu efektivitas atau aktivitas yang Anda maksud? Aktivitas, mohon maaf yang mulia. Itu beda sekali itu. Ya. Aktivitas. Silakan. Lanjutkan silakan. Baik, poin 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Poin 8 bahwa dalil poin 14.1.5 halaman 20 mendalilkan kampanye pembangunan jalan Desa Bandar Panjang Tuo dengan melibatkan ASN tidak benar karena pembangunan jalan desa di luar dari jalan desa yang ada adalah program Partai Hanura. Dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Lanjut pada poin 9 bahwa pemohon terbukti melanggar hukum dengan menjanjikan pemuda-pemudi Desa Bandar Panjang Tuo untuk dibawa jalan-jalan berwisata ke kota Parapat dan Otoba, Kabupaten Simalungun dengan permintaan untuk mendukung pemenangan paslon 02 sesuai dengan keterangan Maulidin alamat Bandar Panjang Tuo 5 Mei 2020, pernyataan Bambang Suryadi alamat Desa Bandar Panjang Tuo 29 Juni 2000. Hal tersebut terbukti karena pemohonlah yang menjadi pemenang di TPS tersebut yang mulia. Poin 10, 11 dianggap dibacakan bahwa mengajak memilih. Poin 12 bahwa mengajak memilih dan mendukung paslon 02 dengan cara melawan hukum dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mempergunakan jabatan dan kedudukan Kadispora Kabupaten Mandailing Natal Rahmat Hidayat Daulay SPD untuk membagikan uang kepada pemilih dan diperoleh ada komunikasi melalui pesan WhatsApp antara istri Bupati Mandailing Natal Ika Desika WA 0812 6410 9888 dengan orang lain yang memastikan titipan sampai bukti PT 25 dan seterusnya dianggap dibacakan. 13 bahwa dalil pemohon poin 14.1.12 halaman 23 yang mendalilkan membayar sejumlah untuk golput dan tidak memilih paslon 02 sangat mengada-ngada. Faktanya pihak terkait memperoleh suara lebih sedikit dari suara pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. 14 bahwa berdasarkan tanggapan pihak terkait di atas jelas menolak seluruh dalil pemohon dan mohon kepada mahkamah untuk menerima eksepsi dan tanggapan pihak terkait. Mohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian tanggapan pihak terkait disampaikan.
Kiranya mahkamah sependapat dengan pihak terkait atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, Jakarta 21 Mei 2021. Hormat pihak terkait, kuasanya ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih pihak terkait. Sekarang Bawaslu menyampaikan keterangan. Tidak usah dibacakan semua, pokok-pokoknya saja karena ini sudah ada di tangan kami. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bawaslu Maring Natal menjelaskan bahwa pencermatan DPT yang dimaksud pihak pemohon itu adalah hanya memang memastikan bahwasanya ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat di dalam DPT sehingga memang hanya dicoret. Di sini hasil pengawasan Bawaslu Maring Natal terdapat secara keseluruhan TPS 1, 2 kalau Desa Kampung Baru dan TPS 1 Desa Bandar Panjang Tuo ada 81 pemilih yang dicoret, bukan memang dihapus dalam DPT. Yang selanjutnya, Bawaslu Maring Natal juga menjelaskan bahwa jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD sampai pengawas TPS melakukan pengawasan pendistribusian atau penyebaran pemberitahuan untuk Desa Kampung Baru Kecamatan Panjang Utara, TPS 1, TPS 2 didistribusikan mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 23. Sedangkan di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Morspongi didistribusikan tanggal 18 sampai tanggal 23. Yang selanjutnya, bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maring Natal di Desa Kampung Baru pada TPS 1 ada 4 orang pemilih yang datang ke TPS namun tidak diizinkan KPPS untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku pada pemungutan suara ulang. Keempat nama tersebut adalah Antonius Nenggolan, Jontan Silitonga, Paulina Hulu, Ernita Simaungsong, dan pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS agar kejadian tersebut dituangkan ke dalam formulir kejadian khusus. Bawaslu Maring Natal juga menerima 3 laporan pengaduan masyarakat, yaitu atas nama pelapor Bapak Dahlan Hasan Nasution, Bapak Aswin, Bapak Rois SE, yaitu dengan dugaan 1 money politik, 2 dengan dugaan kampanye di luar jadwal. Sehingga Bawaslu Maring Natal ini melakukan kajian dan melakukan pembahasan beserta Gakumdu pada Sentra Gakumdu Maring Natal menghasilkan bahwa laporan Bapak Dahlan Hasan Nasution ditetapkan tidak memenuhi syarat material, sedangkan laporan Haji Muhammad Aswin dan Rois SE ini tidak juga memenuhi syarat material dan formil, sehingga di pembahasan kedua Gakumdu ini dihentikan. Mungkin itu saja Yang Mulia. Itu saja ya? Yang Mulia. Ada yang mau didahului Yang Mulia? Pak mana? Cukup? Cukup? Pak, silakan Yang Mulia, Pak Daniel Yusmik. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Saya ke termohon ini dalam bukti T1 tentang keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal nomor 724 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Ini saya tidak bermaksud untuk masuk pada soal nomenklatur SK KPU, tapi memang kalau dilihat sepintas ini memberi kesan bahwa dengan SK ini kan tidak memberi ruang bagi para pihak setelah SK ini untuk bisa mempersoalkan tentang SK penetapan rekapitulasi ini. Ini kesan saya ya. Mungkin juga bisa salah, tetapi ini nanti coba diperhatikan untuk KPU, khususnya KPU RI nanti sebagai bagian dari supervisi
terhadap setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya gini, putusan Mahkamah Konstitusi itu yang mengacu pada putusan 86 itu bersifat final and binding untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hasil pemungutan suara ulang itu akan dikeluarkan penetapan rekapitulasi hasil pemungutan penghitungan suara berdasarkan pemungutan suara ulang. Karena mungkin saja di dalam PSU itu bisa berubah suara. Yang tadinya kalah bisa menang, sebaliknya yang menang bisa kalah. Tetapi bisa juga tetap. Ya. Nah, hal ini memberi kesan seolah-olah tidak boleh lagi ada permohonan baru ke MK. Ini nanti coba, ini saya tidak bermaksud intervensi ke KPU, tapi kesan saya terhadap SK ini seperti itu. Padahal kita tahu bahwa dalam putusan MK yang lainnya terkait dengan pilkada, itu bahkan ada yang mengajukan permohonan ke MK sampai 3 kali setelah PSU. Nah, ini saya hanya memberikan masukan, apakah SK seperti ini jangan-jangan nanti memberi kesan bahwa setelah keputusan ini penetapan rekapitulasi seolah-olah tidak ada permohonan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ini kesannya, ya. Kalau misalnya itu tidak benar, ya saya kira tidak apa-apa. Tapi ini memberi kesan sehingga bisa akan ada proses administrasi, tindakan administrasi atau tindakan lain yang bisa dilakukan. Karena bisa saja terjadi ketika penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pasca putusan MK, itu di daerah tertentu dia bisa langsung melantik. Sekalipun ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang harus diantisipasi supaya itu tidak terjadi. Ya. Ini kesan saya terhadap bukti T1. Ya. Nanti ini saya kira domain kewenangan dari KPU. Nanti KPU RI bisa melakukan supervisi terkait dengan ini. Ya. Bahwa pada prinsipnya putusan MK itu final and binding itu pada permohonan, makanya yang lalu itu tidak ada putusan sela, kami langsung semua putusan akhir. Jadi kalau ini tetap masih ada peluang ketika ada pihak yang merasa penetapan itu dianggap tidak sesuai, dia bisa mengajukan permohonan baru. Ya, itu saya kira dari saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Berikut Yang Mulia Pak Manahan. Baik. Saya tambahkan sedikit sehubungan dengan itu yang diajukan oleh pihak KPU di sini adalah penetapan 724 tadi ya mengenai hasil. Nah, tadi oleh prinsipal telah menyebutkan bahwa ada penetapan 771. Saya mau tanya dulu. Penetapan 724 itu tanggal 26 April. Ini kan setelah tadi waktu ini tadi kuasa sama yang hadir ini tidak tahu 771 itu. Sudah tahu tanggal berapa? Penetapan 771 itu tanggal berapa dikeluarkan? 3 Mei. Hah? 3 Mei. Tanggal 3 Mei ya. Nah, itu penetapan 771 itu penetapan calon terpilih itu ini berdasarkan apa sehingga ini dikeluarkan? Ada hubungannya tadi dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Itu dalam hal apa itu maka dikeluarkan? Nah, jadi begini Yang Mulia. Sebelum peletakan pelaksanaan PSU, kami sudah mengeluarkan keputusan tentang tahapan dan jadwal. Sesuai dengan tahapan jadwal yang kami buat, bahwa pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 3 Mei adalah jadwal penetapan calon terpilih. Nah, rekapitulasi penghitungan suara akhir itu tentang perolehan hasil kami laksanakan itu tanggal 26 April.
Semula kami merencanakan penetapan calon terpilih itu tanggal 30 April karena memang sesuai dengan tahapan penetapan calon terpilih itu bisa tanggal. Saya mau sanggah dulu tahapan ini. Ya. Apakah di situ ada pertimbangan soal adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi tentang penetapan nomor 724? Ya. Tidak ada. Ada yang mulia. Di mana? Jadi, Ada tahapan itu? Oh, kalau di dalam itu tidak ada yang mulia. Ya, itu yang mau saya tanya. Sehingga seolah-olah ya. seperti tadi yang dipertanyakan yang mulia Pak Daniel, bahwa ini seolah-olah tidak ada lagi masalah. Langsung dikeluarkan 771. Seperti itu ya. Ini langsung ke prinsipal dulu, ketua KPU. Ya. Tadi yang berbicara mengenai 771. Masih ada? Pak apa tadi? Faril Sarip, saya izin menjelaskan yang mulia. Beliau masih ada? Tadi saudara tidak tahu. Ada. Satu. Hadir yang mulia. Nomornya yang mulia. Ya. Ini silakan masih ada Pak apa tuh? Itu apa kira-kira kebijakannya sehingga langsung mengeluarkan nomor 771? Sesuai ketentuan yang diatur di SK 479 yang mulia tentang tahapan dan jadwal, memang setelah proses rekapitulasi penghitungan berjenjang mulai dari tingkat setelah proses di TPS itu langsung kita laksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan seterusnya. Ya. Saya pendekkan aja. Apakah dalam tahapan yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten itu, ya, apakah diakomodir tentang kemungkinannya ada orang mengajukan bantahan ataupun keberatan terhadap penetapan nomor 724 selaku penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Itu yang tidak ada yang mulia, di tahapan tidak ada yang mulia. Ya. Di dalam tidak ada yang mulia. Jadi KPU berpendapat seolah-olah tidak ada lagi yang mau dipertimbangkan sehingga langsung mengeluarkan penetapan 771. Seperti itu. Benar yang mulia, karena yang kita pahami proses pengajuan gugatan itu sudah selesai dan setelah pasca dikeluarkannya putusan 86 yang mulia. Ya. Jadi itu ya, tidak ada diakomodir tentang kemungkinan ada pihak lain yang keberatan tentang penetapan hasil ya pemungutan suara. Benar yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia Pak Manan. Pak itu ada Pak Hasim ya di sana. Ya. Pak Hasim, ada Bu Evi juga ya. Pak Hasim, apa yang dilakukan KPU terkait dengan fenomena ini? Jadi setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan atau penghitungan suara ulang, tiba-tiba ada rekap ditetapkan dan langsung aja ditetapkan calon terpilih. Padahal Pak Hasim tadi di sidang sebelumnya pernah menyatakan hati-hati kemungkinan adanya sengketa gelombang kedua karena orang yang tidak menerima itu akan mungkin mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa dalam praktek nggak terjadi ini Pak Hasim? Terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan, jadi setelah pembacaan putusan sengketa hasil pilkada secara bertahap pada waktu itu tanggal terakhir tanggal 22 Maret, saya memeriksa bagian amar putusan. Ada frase di dalam amar putusan itu yang pada intinya hasil PSU kemudian digabungkan dengan hasil yang tidak dibatalkan oleh MK, kemudian dituangkan dalam SK baru. Nah, karena ada istilah SK baru, maka saya berpandangan berarti ini potensial terhadap terjadinya gugatan atau sengketa jilid kedua istilah saya. Sehingga SK baru itu sangat mungkin atau potensial jadi objek gugatan baru. Nah, berdasarkan hal itulah kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman KPU yang terkena putusan PSU agar berhati-hati, cermat, dan terutama dalam menuangkan di dalam SK karena ini sangat mungkin potensial jadi gugatan baru. Intinya itu. Kemudian yang kedua,
Sepanjang yang kami ketahui, kami juga sampaikan kepada teman-teman di KPU provinsi maupun kabupaten kota, dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu maupun pilkada, terutama pilkada 2017, pilkada 2018, peristiwanya berbeda dengan yang pilkada 2020 ini, karena pada waktu itu perintah MK untuk melakukan pemungutan suara ulang atau rekap ulang atau hitung ulang itu dilaporkan kepada MK dan kemudian oleh MK diputuskan. Nah, untuk yang sekarang ini di dalam amar putusan kan ada frase bahwa tanpa harus melaporkan kepada MK, sehingga kemudian berdasarkan itu sangat mungkin atau potensial terjadi gugatan atau sengketa jilid kedua. Yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa salah satu tugas dan kewajiban KPU itu adalah memberikan kepastian hukum tentang hasil pemilu atau hasil pilkada. Nah, hasil pemilu atau hasil pilkada terutama itu adalah dua, ya maknanya dua hasil pilkada, yaitu hasil perolehan suara dan kemudian yang kedua adalah hasil berupa penetapan pasangan calon terpilih. Sehingga karena dalam pandangan kami apakah benar SK KPU yang baru itu akan dapat jadi objek baru di dalam sengketa baru di MK. Di dalam peraturan perundang-undangan kami belum menemukan, sehingga dengan begitu karena ada kewajiban bagi KPU untuk memberikan kepastian hukum, maka penetapan kepastian terhadap hasil pilkada itu harus diberikan oleh KPU, yaitu hasil berupa penetapan suara dan kemudian hasil berupa penetapan pasangan calon terpilih. Namun demikian di dalam arahan atau supervisi sudah kami sampaikan, setidak-tidaknya sejak dari penetapan hasil suara itu diberikan durasi atau jangka waktu 3 hari sejak penetapan itu baru dapat dilakukan penetapan calon terpilih. Ini dalam rangkanya apa? Mengantisipasi siapa tahu ada para pihak yang mengajukan kembali sengketa atau gugatan jilid kedua. Demikian penjelasan kami, Majelis. Terima kasih. Oke. Artinya kalau ada yang mengajukan sengketa itu tidak boleh dilanjutkan ya, Pak Hasim ya? Semestinya demikian ya, kalau soalnya kan dalam pandangan kami baru bisa disebut perkara itu ada itu kalau sudah diregister oleh mahkamah. Demikian. Pak Hasim tahu ya bahwa ada yang mengajukan permohonan kan? Kalau dari saya tidak hafal betul, kalau dari segi durasi waktu kami tahunya pada durasi 3 hari itu, 3 hari maksud saya sejak penetapan hasil suara, itu kami tahunya ada pihak yang mengajukan perkara di mahkamah. Ya. Kemudian apakah diregister atau tidak kami yang belum mengetahui dalam jangka waktu itu. Demikian. Di-upload Pak Hasim, orang yang mengajukan permohonan itu di-upload. Nah biasanya kan itu KPU mengontrol. Ya betul. Bahkan ada KPU di pengalaman sebelumnya itu, kalau tidak ada yang mengajukan itu pun bersurat ke MK, apakah ada permohonan terkait ini atau tidak. Nah, mengapa untuk soal-soal begini terjadi ketidaksinkronan ya? Padahal Pak Hasim, ini diingatkan ya kepada KPU, padahal ada SK penetapan atau rekap baru. Yaitu tadi Pak Hasim sudah mengatakan bahwa dengan ada rekap baru itu sangat mungkin ada orang yang mengajukan permohonan. Karena kan tidak mungkin semua orang bisa menerima. Mengapa mahkamah mengeluarkan putusan yang tidak ada laporan lagi? Kalau tiba-tiba di satu daerah yang disuruh PSU, semua pihak sudah menerima, ya lanjut kalau yang sudah menerima. Tapi yang belumnya itu yang ruang untuk bersengketa. Ya Pak Hasim ya? Terima kasih Majelis, dipahami. Iya. Ya silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Saya masih ke Pak Hasim sebentar, Pak Hasim. Tadi pandangan Pak Hasim itu pandangan pribadi atau hasil KPU yang kemudian yang potensi adanya permohonan ke MK gelombang kedua itu Pak? Kalau itu misalnya putusannya itu kelembagaan, apakah ada ditindaklanjuti paling tidak mungkin dalam bentuk surat edaran atau instruksi dari KPU, apakah ada atau tidak? Terima kasih Majelis.
Jadi pertama itulah kajian pribadi saya ya, yang kemudian kami ajukan kepada teman-teman di KPU, kemudian dibahas dan itu kemudian sebagai antisipasi dalam supervisi itu kami lakukan dalam rapat-rapat dengan KPU provinsi, kabupaten kota yang terkena putusan PSU. Kami sampaikan sehingga dalam berbagai kesempatan ketika konsultasi menyusun tahapan PSU. Arahan kami itu ada durasi waktu setidak-tidaknya 3 hari sejak penetapan hasil perolehan suara menuju ke penetapan calon terpilih. Ini dalam rangkanya mengantisipasi siapa tahu ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan, karena kami tidak bisa memastikan apakah objek baru itu akhirnya dapat menjadi sengketa baru atau tidak. Kemudian kalau apakah ada pihak-pihak yang mendaftar atau tidak, kemudian pihak-pihak yang mendaftarkan perkara itu akhirnya diregister atau tidak. Demikian penjelasan kami. Baik, Pak Hasim, sedikit lagi Pak Hasim, satu lagi yang terakhir. Apakah KPU memiliki data, kebetulan ada 9 permohonan yang masuk ke MK, dari 9 permohonan itu untuk gelombang kedua, apakah sudah ada yang dilantik sekalipun ada permohonan masuk ke MK? Yang kedua, apakah ada yang dalam proses pelantikan? Mungkin bisa memberi informasi itu pada kami. Terima kasih. Terima kasih Majelis. Bila memang diperlukan nanti kami akan bersurat kepada Mahkamah secara resmi memberikan informasi atau data tentang hal tersebut. Tapi dalam forum ini perlu kami sampaikan bahwa di antara 17 perkara yang dikabulkan, itu yang sudah ada pelantikan pasangan calon terpilih itu 1 di Kabupaten Sekadau. Itu yang kami ketahui. Nah, yang lain itu ada dua pola ya, katakanlah begitu. Yang pertama, ada yang sudah menetapkan pasangan calon terpilih tapi belum diproses untuk pelantikannya. Kemudian ada juga yang belum menetapkan pasangan calon terpilih. Sepengetahuan saya di antara yang belum menetapkan pasangan calon terpilih itu Rokan Hulu, kemudian Kota Banjarmasin, kemudian Indragiri Hulu. Demikian Majelis. Nanti secara resmi kami akan sampaikan surat informasi tentang hal tersebut. Terima kasih Majelis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Daniel, Pak Hasim, terima kasih juga ya. Ini penyampaian pihak dari termohon, jawaban termohon sudah, pihak terkait sudah, Bawaslu sudah, berarti sidang kita hari ini untuk mendengarkan pihak-pihak yang bertiga ini sudah. Mohon izin yang tunggu dulu. Anda tunggu dulu ya. Terima kasih. Sudah selesai dan kita akan pengesahan bukti. Anda mau sampaikan apa lagi? Hanya mau menambahkan informasi kepada Mahkamah bahwa sejak kami terima AP3 pada tanggal 29 Mei 2021 itu dari pihak termohon ada surat yang kami ketahui dari media yang menyatakan bahwa penundaan penetapan pasangan calon terpilih yang sampai dengan hari ini kami ketahui itu belum pernah dicabut, namun sudah dilakukan penetapan pasangan calon terpilih. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih informasinya ya, itu dicatat. Betul itu ya, ada penundaan itu, surat itu betul KPU? Itu hanya surat dinas Yang Mulia. Surat dinas ya? Iya, bukan merubah tahapan yang sudah kami tetapkan. Surat dinas itu apa bedanya? Kalau surat dinas itu tidak pakai pleno Yang Mulia. Tidak pakai pleno. Siapa yang mengeluarkan? Itu KPU Yang Mulia. KPU. Oleh ketua. Semuanya. Iya. Semua anggota KPU. Ketua Yang Mulia. Ketua ya? Iya. Oke, kita akan sahkan bukti ya. Pemohon menambahkan bukti ya, bukti P89 sampai dengan bukti P200. Benar? Benar ya, kita sahkan, sudah diverifikasi. Termohon menyerahkan bukti T1 sampai dengan T23. Tuh, kita sahkan. Pihak terkait menyerahkan bukti P1 sampai dengan
PT 28. Benar yang mulia. Kita sahkan. Pemberi keterangan Bawaslu menyerahkan bukti PK 1 sampai dengan PK 16. Ya, kita sahkan. Sebelum sidang ditutup, kami akan membacakan ketetapan karena ada hal penting yang memang harus dikeluarkan ketetapan supaya didengarkan. Tadi kami rencananya mau bertujuh, tapi karena ini sudah di RPH-kan oleh 7 hakim, kami keluar ruangan tadi, cukup dibacakan oleh panel hakim saja. Tolong didengarkan untuk semuanya, sekaligus didengarkan oleh KPU juga. Ketetapan nomor 139/PAP titik BUP garis datar 19 Romawi 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebagai berikut: menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Menetapkan, memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal nomor 724-02/-TT02-KPT/KPU-KPU-4 Romawi-Romawi-2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PHP titik BUP garis datar 19 Romawi-2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 26 April 2021 sampai adanya putusan Mahkamah terhadap permohonan akuo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Aswanto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik Pevoek, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 21 bulan Mei tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 bulan Mei tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 11.27 WIB oleh 3 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra ketua merangkap anggota, Manahan MP Sitompul dan Daniel Yusmik Pevoek masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh I Made Gede Widaya Tanayaka sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Jadi itu ketetapan yang sudah tadi dirembukkan oleh 7 hakim konstitusi. Dengan demikian sidang kita ini selesai. Oleh karena itu setelah ini kami akan melaporkan hasil sidang pendahuluan ini kepada rapat permusyawaratan hakim yang akan kami tentukan jadwalnya kemudian, dan sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah Mahkamah melaksanakan rapat permusyawaratan hakim. Oleh karena itu para pihak silakan menunggu pemberitahuan atau panggilan berikutnya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Jadi itu pengumuman dari kami terkait dengan dengan sidang berikutnya. Jadi ketetapan tadi disahkan ya.